Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil proposal saya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Usaha Jual Beli Bibit Udang Studi pada UD Pasar Indah di Desa Senabu Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia pasti melakukan berbagai aktivitas yang mampu menambah pundi-pundi ekonomi. Demikian juga dengan penjual dan pembeli bibit udang di Desa Senabu Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagian besar masyarakat di desa ini berprofesi sebagai nelayan. Dalam proses penjualan bibit udang, seringkali didapati oleh pembeli jumlah bibit udang yang ada dalam satu packing tidak seperti yang dikatakan oleh si penjual sebelumnya, yaitu dalam satu packing berisi 1000 ekor bibit. Akan tetapi yang diterima si pembeli setiap packing jumlah bibit udangnya kurang dari 1000 ekor bibit dan juga ukuran bibit yang bervariasi. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu identifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, diduga adanya penyimpangan etika bisnis Islam dalam jual beli bibit udang yang terjadi di masyarakat, yaitu berupa adanya pengurangan takaran jumlah bibit udang dalam penjualan. Yang kedua, diperkirakan masih rendahnya kesadaran penjual dalam menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan usahanya. Yang ketiga, diperlukan kajian lebih dalam tentang etika bisnis dalam kegiatan jual beli bibit udang pada UD Pasar Indah di Desa Senabu Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Agar penelitian dapat terarah dan terfokus, maka adapun batasan masalah yang dapat diambil terkait penelitian adalah jauh mana etika bisnis Islam yang telah diterapkan oleh petani tambak dalam penjualan usaha jual beli bibit udang. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu tambak saja, yaitu UD Pasar Indah milik Bapak Basyaruddin yang berlokasi di Desa Senabu Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Data yang diambil pada tahun 2021. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana praktek yang dilaksanakan dalam usaha penjualan bibit udang pada UD Pasar Indah, Desa Senabu Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Yang kedua, bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap usaha jual beli bibit udang pada UD Pasar Indah di Desa Senabu Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian, yaitu adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui karakter pelaksanaan jual beli bibit udang pada UD Pasar Indah oleh pelaku usaha di Desa Senabu Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Yang kedua, untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli bibit udang di UD Pasar Indah di Desa Senabu Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Yang selanjutnya ada kerangka teoritis. Saya jelaskan sedikit tentang apa itu kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori-teori yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian. Bisa kita lihat di samping kerangka teoritis pada usaha bibit udang tambak pembibitan di Desa Senabu Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang berimpact pada alur karakter jual beli yang dilakukan, yang berlanjut pada prinsip etika bisnis Islam yang didasari Al-Quran dan hadis, yang berakar pada tujuan etika bisnis Islam dan ketentuan dasar etika bisnis Islam. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field
research, yaitu sebuah penelitian di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dan mengamati proses atau gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, peneliti akan langsung mengamati praktik jual beli di UD Pasir Indah milik Bapak Basarudin di Desa Senabok Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Lokasi dan waktu penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah tambak penjual bibit udang di UD Pasir Indah di Desa Senabok Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang. Populasi dan sampel penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian skripsi ini adalah satu buah tambak, yaitu UD Pasir Indah milik Bapak Basarudin yang berlokasi di Desa Senabok Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Sumber data yang selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang dicari berupa data primer. Dalam penelitian ini, penjual dan para pembeli bibit udang di tambak pembibitan UD Pasir Indah milik Bapak Basarudin di Desa Senabok Cantik, Kecamatan Majapahit. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penulisan proposal ini diantaranya adalah sebagai berikut: buku fikih muamalah kerangka Soharias Harani dan Rufah Abdullah, buku etika bisnis dalam Islam kerangka karangan Faisal Budrin, dan buku etika bisnis Islam tataran teoritis dan praktik karangan. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: metode observasi, metode wawancara atau interview, dan metode dokumentasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Praktik jual beli bibit udang yang dilakukan pada UD Pasir Indah di Desa Senabok Cantik, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang dalam bentuk pengurangan takaran dan mencampurkan dua ukuran bibit udang tanpa adanya konfirmasi dan persetujuan konsumen terlebih dahulu adalah tidak sesuai dengan ketentuan dasar etika bisnis Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendakan bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk para pendengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naina Anusya. Di sini saya akan mereview proposal milik Darwis Nurul Iskandar. Jadi secara keseluruhan PPT-nya Darwis itu sudah cukup bagus dan lengkap dalam menjelaskan rencana penelitiannya. Cuman untuk PPT itu seharusnya di PPT itu jangan semua ditulis di PPT. Di PPT itu cukup ditulis inti-intinya saja, jangan terlalu panjang. Nah, di latar belakang masalahnya udah dijabarkan dengan cukup detail dan bikin pembaca tuh paham permasalahannya yang mau diteliti. Rumusan masalahnya juga udah spesifik dan udah fokus ke tujuannya. Di bagian tinjauan pustaka, teori yang dijelasin Darwis juga sudah relevan. Cuma mungkin untuk tinjauan pustakanya itu bisa ditambahin lagi referensi teorinya yang lain yang bahas soal etika bisnis Islam biar lebih luas dan lengkap. Nah, untuk metode penelitiannya juga sudah lumayan lengkap dan rinci tahapan-tahapannya, dari mulai desain penelitian, teknik sampling, dan cara pengumpulan data sudah lengkap. Untuk hasil analisis data sama pembahasannya juga udah tegas, argumentasinya didukung sama data-data yang dikumpulkan. Jadi kesimpulan yang diambil juga sudah relevan.
mungkin review dari saya itu coba ditingkatin lagi referensi teorinya biar lebih komplit. Terus untuk tata letak sama desain atau tampilan juga bisa dibikin lebih menarik lagi, jangan terlalu panjang kayak gitu. Tapi secara keseluruhan konten sama alurnya udah bagus kok. Nah, sekian review dari saya. Apabila kurang sopan atau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.